Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang selalu menjaga dan memelihara hidup kita hari demi hari. Dan kalau kita boleh ada saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Kita patut bersyukur dan memuliakan Dia yang sungguh baik bagi setiap kita. Kita akan mendengarkan renungan hari ini dengan judul Kuasa Pujian. Firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 24-26. Demikian firman Tuhan, sesuai dengan perintah itu kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pasti setiap kita pernah mengalami saat-saat yang sangat sulit dalam hidup kita. Kadang di saat-saat seperti itu, saat kita berdoa mohon pertolongan Tuhan, sering juga kita berusaha untuk mencari pertolongan lewat saudara terdekat kita atau orang-orang yang terdekat dengan kita, teman-teman, sahabat atau orang lain. Jika kita tidak mendapat bantuan atau pertolongan, maka kita baru sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Artinya Tuhan bukanlah prioritas utama saat kita dalam pergumulan berat. Memang kita akhirnya datang pada Tuhan, tapi itu kita lakukan sebagai prioritas terakhir, bukan yang utama. Dulu saya seperti itu juga. Saat dalam pergumulan saya berdoa kepada Tuhan, tetapi juga mencari jalan keluar lewat keluarga dekat yang ada. Namun kita melihat bagaimana Paulus dan Silas saat mereka dimasukkan ke dalam penjara, mereka mencari pertolongan Tuhan, dan itu adalah prioritas utama yang mereka lakukan saat ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara dan kakinya dipasung. Hal luar biasa yang terjadi adalah pada waktu tengah malam mereka berdoa dan menaikkan puji-pujian kepada Allah. Bukan hanya itu, mereka sungguh-sungguh menyanyi dengan sungguh-sungguh, dan sungguh dahsyat yang terjadi, yaitu terjadi gempa bumi yang hebat dan sendi-sendi penjara goyah, semua pintu terbuka, semua belenggu terlepas, dan mereka bisa saja meninggalkan penjara itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana luar biasa di dalam kita memuliakan Tuhan. Ada kuasa di atas puji-pujian yang kita naikkan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pujian yang mungkin hanya sangat sederhana, tetapi kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh dapat melakukan mujizat yang tidak pernah kita bayangkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya ingin men-share kesaksian yang saya alami dalam hidup saya. Pada akhir Desember 2019 yang kemarin, saya mengalami sakit kepala yang sangat hebat, dan saya tidak mampu menahannya karena sangat mengganggu dan membuat saya tidak dapat tidur pada malam hari, dan siang hari pun tidak dapat tidur selama hampir 1 minggu lamanya. Hal ini membuat saya sangat lemah dan tidak berdaya. Saya sudah mencari obat dan meminum obat, tetapi obatnya nggak ngaruh sama sekali. Kepala saya sangat sakit, tidak tertahankan. Saat itu saya ambil keputusan untuk berdoa, menyembah Tuhan, berdoa, meninggikan Tuhan. Tetapi sakitnya menekan kepala saya dan saya tidak sanggup. Dan itu berlangsung setiap hari hampir selama 1 minggu. Di dalam saya melakukan aktivitas di rumah, dan hal itu sangat mengganggu. Akhirnya karena tidak ada jalan lain, saya hanya mengambil tindakan untuk memuji Tuhan lewat puji-pujian peperangan yang saya angkat untuk menyenangkan hati Tuhan. Sambil melakukan aktivitas di rumah, menyapu, masak dan sebagainya, saya selalu memuji Tuhan. Saya angkat puji-pujian itu dengan sungguh-sungguh. Kalau sakitnya tambah menekan saya
saya menyanyi dengan sedikit berteriak. Tambah sakit, tambah berteriak. Saya nyanyi saja puji-pujian dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan, atau ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Pokoknya semua pujian saya angkat dan saya naikkan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Walaupun sakit, saya berusaha untuk menyanyi pujian-pujian. Waktu itu Tuhan mengajar saya bukan hanya memuji Tuhan saat bertugas sebagai WL atau ibadah di gereja, atau di saat-saat kita dalam keadaan senang bahagia, tetapi biarlah kita tetap memuji Tuhan saat sakit, tetap bersyukur, belajar mengucap syukur dan berdoa dan memuji Tuhan di saat-saat sulit, saat-saat sakit, di dalam saat-saat apapun. Saya ambil tindakan itu. Saya menyanyi saja dengan sungguh-sungguh. Saya imani setiap pujian yang saya nyanyikan, puji-pujian yang hanya pendek tetapi itu sungguh-sungguh luar biasa buat saya. Saya paksa diri untuk memuji Tuhan, baik saat siang, saat malam, dan pada saat saya sambil cuci piring saya menyanyikan puji-pujian ini. Saat kepala sakit, saya tambah volume menyanyi tambah keras dan menyelesaikan cuci piring. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa saya sadari, tiba-tiba sakit kepala itu hilang begitu saja. Saya merasa tidak ada sakit sama sekali. Saya tunggu beberapa waktu lamanya, semua sakit itu hilang tanpa bekas. Dan pada malam harinya, setelah beberapa hari saya tidak dapat tidur, saya dapat menikmati tidur nyenyak sepanjang malam sampai pagi. Dan saya bersyukur sakit kepala itu Tuhan sembuhkan tuntas hingga saat ini. Sebab Tuhan dapat melakukan mujizat lewat cara apa saja. Dan saya alami dengan luar biasa. Mujizat itu terjadi lewat puji-pujian yang saya naikkan kepada Tuhan. Ada kuasa di atas puji-pujian yang kita naikkan dengan sungguh-sungguh. Mungkin ini adalah pengalaman saya. Saya nggak tahu Bapak Ibu mempunyai pengalaman yang lain di dalam mengiring Tuhan. Sebagaimana seperti yang Paulus dan Silas alami. Mereka memuji Tuhan saat tengah malam. Mereka berdoa dan menyanyikan pujian dengan suara yang keras. Dan Tuhan melakukan hal yang luar biasa. Gempa bumi terjadi, semua pintu-pintu terbuka dan semua belenggu terlepas. Bapak Ibu, puji-pujian sanggup melepaskan setiap belenggu. Bahkan puji-pujian sanggup menyembuhkan sakit penyakit kita. Karena Tuhan duduk di atas puji-pujian. Dan ada kuasa Tuhan yang luar biasa yang kita bisa alami lewat puji-pujian yang kita naikkan dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada pujian berkata, Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang luar biasa. Ada kuasa di dalam pujian kalau kita naikkan itu dengan sungguh-sungguh. Dan ini yang saya alami. Mujizat Allah saya alami hanya lewat pujian yang saya naikkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sangat mengucap syukur memiliki Engkau Bapa yang sungguh baik, sangat baik dan terlalu baik bagi setiap kehidupan kami. Saat dalam pergumulan atau sakit, Tuhan Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Engkau menolong kami, menyembuhkan kami. Bahkan lewat pujian, Engkau menyatakan mujizat-Mu. Terima kasih karena ada kuasa di dalam pujian. Ada
Oh, Engkau duduk di atas puji-pujian umat-Mu. Mungkin kami mengalami hal-hal yang berbeda-beda, tetapi kami bersyukur Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan atas perbuatan-Mu yang ajaib atas kami. Tuhan juga memberkati semua umat-Mu di dalam melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan memelihara, memberkati, dan Tuhan campur tangan seturut dengan kehendak-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan umat-Mu, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik, dan Tuhan memberkati dalam sepanjang aktivitas di dalam sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami akan melakukan aktivitas sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Biarlah kasih Tuhan menyertai kita dan senantiasa memuji Tuhan di situasi apapun yang kita alami. Haleluya, amin.